Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan tentang code computing. Tugas besar 1, pengantar code computing. Materinya di sini ada pengertian code computing, jenis layanan code computing, pro and contra code computing dari sisi keamanan, dan cara registrasi atau aktivasi layanan code. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian code computing. Code computing adalah sebuah teknologi pengolahan komputasi berbasis internet. Istilah code digunakan untuk merujuk pada internet itu sendiri. Dengan adanya teknologi ini, maka seluruh pengolahan data tidak lagi melalui perangkat komputasi fisik, tetapi melalui jaringan internet. Dengan demikian, untuk keperluan seperti transfer data tidak perlu lagi melalui perangkat fisik seperti hard disk atau USB. Karena pada teknologi ini, code computing, semua data berada pada sebuah server digital yang bisa diakses menggunakan internet. Demikian dengan aplikasi serta software, semua telah tersimpan di internet. Fungsi code computing dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita melihat di perkantoran menggunakan banyak komputer untuk menjalankan perusahaannya. Dengan keadaan seperti ini, peningkatan penggunaan komputer semakin meningkat sehingga membuat pengguna harus menggunakan media penyimpanan yang lebih besar dan menjadi prioritas di skala global. Hal ini menjadikan cloud computing sebagai solusi karena merupakan teknologi yang murah. Nah, di sini ada jenis-jenis layanan cloud computing. Layanan cloud computing itu terbagi menjadi 3, yaitu ada software as a service. Layanan cloud computing yang satu ini tersedia dalam bentuk software atau perangkat lunak. Ya, kita pernah memanfaatkan layanan Google Docs di internet, maka itulah salah satu contoh SaaS atau software as a service. Pada dasarnya, Google Docs merupakan serupa dengan aplikasi pengolahan data berupa huruf dan angka seperti Microsoft Word, namun berbeda dengan Word. Google Docs tidak perlu instalasi karena layanannya sendiri tersedia dalam cloud dan dapat diakses melalui internet. Dari contoh tersebut, kita bisa mengetahui bahwa dengan software as a service, user tidak perlu lagi melakukan instalasi untuk menyediakan perangkat penyimpanan untuk dapat menggunakan dan menyimpan software. Walau begitu, kita tidak perlu merasa khawatir akan keamanan data karena seluruh data tersimpan dalam sebuah sistem yang khusus yang hanya dapat diakses oleh orang yang diberi kewenangan. Nah, ada lagi platform as a service. Jika layanan SaaS hadir lewat software, PaaS atau platform as a service hadir lewat sebuah platform. Melalui platform ini, Anda dapat membuat suatu aplikasi baru. Dalam PaaS telah terdiri berbagai fitur untuk membuat aplikasi yang sedang Anda buat dengan berjalan. Anda juga tidak harus memikirkan masalah maintenance dari platform yang digunakan untuk membuat aplikasi karena hal tersebut adalah tugas dari penyediaan layanan PaaS. Salah satu penyediaan layanan PaaS adalah IBM Bluemix. Dengan IBM Bluemix, Anda dapat membuat aplikasi sendiri dengan fitur-fitur yang disediakan oleh penyediaan layanan IBM. Anda pun tidak perlu memikirkan lagi tentang maintenance dari platform karena hal tersebut merupakan tugas dari penyediaan lain. Keunggulan lain dari PaaS terletak pada skalabilitasnya yang terbilang lebih tinggi
saat aplikasi yang Anda buat dalam sebuah apps memiliki jumlah pengguna yang terus berkembang, maka pihak penyedia apps juga akan meningkatkan layanan untuk Anda agar dapat terus melayani pengguna yang tambah tersebut. Nah, yang terakhir ada infrastruktur as a service yang disingkat IaaS. IaaS menyediakan layanan lewat infrastruktur komputasi. Jika dibandingkan dengan dua layanan cloud computing sebelumnya, bisa dibilang IaaS lebih kompleks. Dalam IaaS dalam IaaS ini yang disediakan bukan sekadar software atau platform, tetapi sebuah infrastruktur komputasi lengkap dari server, jaringan, penyimpanan hingga data center. Ibaratnya, saat Anda menggunakan IaaS, maka Anda sedang menggunakan sebuah komputer virtual. Saat menggunakan layanan IaaS, Anda bahkan bisa menambahkan komponen komputasi lainnya seperti RAM, penyimpanan, hingga public IP. Jadi, intinya Anda bisa merakit sebuah komputer virtual yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Dengan memanfaatkan layanan IaaS ini, Anda tidak perlu lagi membeli perangkat komputer fisik tambahan. Demikian dengan biaya perawatan dan pengelolaan, karena sebuah perangkat komputer ada pada cloud yang disediakan. Ya, di sini ada pro and kontra. Berfokus dari sisi keamanan. Pro-nya, tidak perlu beli atau instalasi aplikasi dengan cloud computing, tidak perlu membeli atau melakukan instalasi pada aplikasi lagi karena sudah tersedia di internet seperti beberapa di antaranya. Tidak perlu khawatir ledakan data dengan cloud computing, tidak perlu merasakan khawatir tidak akan memiliki space yang cukup untuk menyimpan data kita karena biaya online storage bisa selalu disesuaikan dengan kebutuhan. Bisa bekerja dengan komputer manapun, kita bisa bekerja di komputer manapun tanpa harus terkait dengan satu komputer karena sebuah aplikasi dan data yang dibutuhkan ada di internet. Nah, kontra, keamanan data tidak terjamin. Dengan cloud computing, data disimpan di pihak penyediaan layanan storage atau database. Canggih, tapi kalau server down, komputer yang canggih itu hanya dapat kita pandangi saat server down. Kenapa? Ya karena OS, data store dan lainnya ada di server, ya ikut down. Oke, ini yang terakhir materi kita, ada cara registrasi atau aktivasi layanan cloud. Nah, di sini ada aktivasi atau registrasi dari Alibaba Cloud. Pertama, kita masuk ke situs resmi dari Alibaba Cloud. Nah, kemudian kita klik login di ujung kanan yang ada tanda panah itu di homepage Alibaba Cloud. Habis itu kita klik join free untuk membuat akun baru Alibaba. Itu join free. Yang keempat, ikutilah langkah-langkah registrasi berikut dengan mengisi nomor telepon dan alamat email yang valid, ya, email Anda yang valid. Selanjutnya, yang kelima, lengkapi profil Anda dan metode pembayaran yang Anda pilih. Nah, di sini mengisi profil manajemen, ya, yang mana yang Anda mau bayar, metode pembayarannya. Terus melengkapi profil Anda dengan metode pembayaran yang Anda pilih. Nah, di sini Anda diharuskan melengkapi profil. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.